Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di kuliah matematika dan kali ini kita masih membahas tentang matriks. Video ini adalah video terakhir dari bab matriks dan yang akan dibahas di sini adalah tentang determinan dan inverse. Pada bagian sebelumnya kita sudah belajar untuk menghitung determinan dengan metode Sarutz. Kali ini kita akan belajar menghitung determinan dengan ekspansi kofaktor. Misalkan A adalah sebuah matriks dengan ordo 3x3 yang unsur-unsurnya A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Maka determinan A sama dengan AI1CI1 plus AI2CI2 plus sampai dengan AIM kali CIM. Ya, ini yang dinamakan untuk menghitung determinan dengan ekspansi kofaktor sepanjang baris I. Ya, kita ingat kembali bahwa matriks AIJ, maka I menyatakan baris, kemudian J menyatakan kolom. Ya, C di sini adalah simbol untuk kofaktor. Ya, C adalah simbol kofaktor. Selanjutnya, apabila kita mau menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang kolom, maka dia menjadi A1C kali C1C ditambah A2C kali C2C ditambah sampai dengan AMJ kali CMJ. Jadi di sini yang diganti-ganti adalah barisnya. Ya, barisnya yang berubah. Kalau yang ekspansi kofaktor sepanjang baris I, kolomnya yang berubah. Oke, agar kalian lebih memahami bagaimana cara menentukan determinan matriks dengan ekspansi kofaktor, di sini disediakan contoh bagaimana cara menentukan determinan matriks dengan ekspansi kofaktor sepanjang kolom ketiga pada matriks A yang ordonya 3x3. Oke, perlu diberitahukan bahwa kofaktor itu disimbolkan dengan C. Kemudian rumusnya di sini cukup panjang, tapi sebenarnya apabila diaplikasikan tidak terlalu sulit ya. Rumusnya adalah negatif 1 pangkat CIJ sama dengan negatif 1 pangkat I plus J kali MIJ. Jadi MIJ adalah minor IJ. Ya, minor IJ itu adalah matriks determinan yang diperoleh dengan cara menutup baris ke I dan kolom J. Ya, nanti prakteknya akan lebih mudah dipahami apabila kalian sudah mengerjakan sendiri ya. Contohnya adalah kofaktor 1,3. Berarti nanti rumusnya min 1 pangkat 1 plus 3 kali minor 1,3. Begitu dan seterusnya gitu ya. Penyelesaiannya kita tuliskan rumus untuk mencari determinan dengan ekspansi kofaktor kolom. Berarti det A sama dengan, ya rumusnya adalah tadi kalau menggunakan ekspansi kolom berarti yang berubah hanya barisnya, kolomnya tetap ya. Ya, kolom di sini disimbolkan dengan J, berarti A1J kali kofaktor 1J atau C1J plus A2J kali C2J. Ya, karena ordonya itu hanya sampai 3 kali 3, kolomnya hanya sampai 3, berarti nanti di sini bilangan barisnya juga hanya sampai 3 ya. A3 kali C3J ya. Nah, ini sampai J. Nah, ini hanya sampai 3 ya. Jadi sesuai rumus yang tadi. Kemudian di sini yang berubah hanya kolomnya saja ya. Yang berubah hanya barisnya saja, maaf ya. Di sini J-nya kita ganti dengan sesuai soalnya.
Ya, kolom 3 berarti ini dari 3, ini juga berubah menjadi 3. Ya, C-nya kita ganti 3 semua. Ganti 3, ini juga diganti dengan 3. Ya. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah A13 kali C13 plus A23 kali C23 plus A33 kali C33. Ya, kita tulis lagi determinan A sama dengan seperti ini ya. Sama dengan A13. A13 berarti unsur matriks yang terletak pada baris pertama kolom ketiga ya. Ini yang akan diekspansi ya. Baris pertama kolom ketiga adalah negatif 1 ya, dikali kofaktor 13. Kofaktor 13 agar lebih cepat kita boleh tidak menggunakan rumus ini ya. Nah, kita langsung saja seperti ini. 1 tambah 3 dijumlahkan kan positif ya. Positif, maka hasilnya pasti hasil kofaktornya itu nanti adalah matriks minor yang positif gitu ya. Jadi MIJ-nya kita dapatkan dengan cara menutup baris pertama kolom ketiga. Baris pertama kolom ketiga, sehingga tersisa hanya 1, 6, 2, min 4 ya. Kita tuliskan 1, 6, 2, min 4 determinannya ya. Ya, dan nilainya positif gitu. Jadi nanti kita hanya mencari determinannya saja. 1 kali min 4, sini berarti 1 kali min 4. Min 4 hasilnya dikurangi 6 kali 2, 12 ya. Selanjutnya adalah A23 kali C23. A23 adalah matriks yang terletak pada baris kedua kolom ketiga ya. Baris kedua kolom ketiga adalah 3 dikalikan kofaktor 23. Kofaktor 23 diperoleh dengan cara menutup matriks yang menutup unsur yang terletak pada baris kedua kolom ketiga ya. Baris kedua kolom ketiga ya, kita tutup, maka sisanya adalah 32 2 min 4. Tuliskan determinannya di sini. Terus kenapa tandanya min? Karena kita lihat kofaktor 23 ya. 2 tambah 3 kan 5 ya. Jadi kalau kita masukkan ke sini min 1 pangkat 2 tambah 3 hasilnya 5 ya. Min 1 pangkat 5 pasti hasilnya min. Jadi sini tandanya min. Atau lebih cepatnya lagi seperti ini. Kalau kita jumlah kofaktornya, jumlah indeks kofaktornya itu ganjil, maka tandanya adalah negatif. Tapi kalau jumlah indeks kofaktornya genap, maka tandanya positif gitu ya. Jadi min 3 kali kofaktor 23 diperoleh dengan cara menutup baris kedua kolom ketiga ya. Tadi sudah disampaikan ya. Ya, jadi sehingga hasilnya 3 kali min 4 min 12 kurangi 2 kali 2. Hasilnya adalah 4 ya. Ditambah A33. A33 adalah matriks yang unsur yang terletak pada baris ketiga kolom ketiga, yaitu 0. Dikalikan matriks kofaktor 33. Ya, kofaktor 33 3 tambah 3 kalau dijumlah positif ya. Maka di sini tandanya positif. Maaf, 3 tambah 3 kalau dijumlah genap, maka tandanya di sini positif. Gitu ya. Selanjutnya kofaktornya kita tutup baris ketiga kolom ketiga. Tersisa 3 2 1 6. Ya. Ini karena perkaliannya adalah 0, berapapun bilangan yang kalau dikalikan dengan 0 kan hasilnya 0 ya. Jadi di sini kita boleh menambahkan hasilnya 0. Kemudian tinggal kita jumlahkan. Hasilnya adalah min 1 kali min 16 dikurangi 3 kali min 16 tambah 0. Hasilnya adalah 64. Selanjutnya, agar kalian lebih memahami konsep determinan matriks dengan ekspansi kofaktor, silahkan kalian coba kerjakan latihan soal berikut ini. Tentukan determinan matriks berikut dengan ekspansi kofaktor. Yang pertama dengan menggunakan sepanjang kolom 1, yang kedua dengan menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris kedua. Ya, selanjutnya setelah kita membahas tentang determinan, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang inverse. Ya, misalkan ada suatu matrik yaitu matrik A dan B, maka inverse matrik dari A adalah matrik B,
sehingga A kali B sama dengan B kali A sama dengan I. Hal ini berlaku jika A adalah matrik persegi dan A dapat dibalik atau invertible. Jadi di sini I adalah matrik identitas ya. Ini I adalah matrik identitas. Jadi suatu matrik kalau dikalikan dengan inverse-nya, maka hasilnya adalah matrik identitas gitu. Jadi matrik dikalikan dengan inverse matriksnya, hasilnya adalah matrik identitas. Notasi untuk menyatakan inverse matriks A adalah A inverse ya. A pangkat min 1 seperti ini. Sementara untuk menentukan A inverse dapat kita gunakan rumus A inverse sama dengan 1 per determinan A kali A join A dengan determinan A tidak sama dengan 0 ya. Jadi 1 determinan A kali A join A. Syaratnya apa? Determinan A tidak sama dengan 0. Jika determinannya sama dengan 0, maka matriks tersebut tidak punya inverse. Ya, sini adalah A join, keterangannya adalah A join matriks A diperoleh dengan mentranspos matrik kofaktor atau matrik yang terbentuk melalui kofaktor-kofaktor yang bersesuaian. Ya, apabila A adalah matriks yang ordonya 2 kali 2 dan determinannya atau AD min BC tidak sama dengan 0 ya, matriknya seperti ini, maka bagaimanakah A inverse terbentuk? Jadi sebelum mencari A inverse, kita harus menentukan terlebih dahulu determinan A dan A join A. Apabila matriksnya seperti matrik A seperti ini, maka determinannya adalah A kali D kurangi B kali C. Ya, kemudian matriks A join ya. Matriks A join diperoleh dengan transpos dari matrik kofaktor. Ya, matrik kofaktornya di sini karena ordonya hanya 2 kali 2, maka matrik ya kofaktor yang ada adalah kofaktor 11 atau C11, kofaktor 12 atau C12, kofaktor 21 atau C21, dan kofaktor 22 atau C22. Ya, cara mencari matrik kofaktor bagaimana? Ya, berarti kalau C11 kita tutup baris pertama, kolom pertama, kemudian yang tersisa apa? Gitu ya. Misalkan C11, berarti kita tutup baris pertama, kolom pertama. Ya, kita lihat tersisa adalah D, berarti kita tulis D-nya di sini ya. Kemudian C12, berarti kita tutup baris pertama, kolom kedua. Yang tersisa adalah C ya. Ya, kita cek lagi di sini. Di sini kalau misalkan kofaktornya itu jika dijumlah hasilnya adalah bilangan ganjil, maka hasilnya adalah negatif. Ya, min C. Terus kemudian C21 ya, 2 tambah 1 kan 3 ya. Di sini kofaktornya juga hasilnya negatif. Ya, kalau ini 1 tambah 1 hasilnya 2 ya, positif ya. Kemudian di sini C22, 2 tambah 2 hasilnya kan 4. Maka di sini kofaktornya juga positif ya, sama dengan A. Ya, C22 berarti tutup baris kedua, kolom kedua. Ya, baris kedua, kolom kedua, sisanya adalah A. Sehingga matrik kofaktornya adalah C, matrik kofaktor C sama dengan D min C min B A. Maka A join-nya adalah transpos dari matrik kofaktor. Ya, ini kita transposkan. Maka hasilnya yang baris menjadi kolom, yang kolom menjadi baris. Ya, D min C min B dan A. Ya, sehingga A inverse untuk matrik yang ordonya 2 kali 2 dengan A sama dengan A, B, C, D. A inverse sama dengan 1 AD min BC kali D min B kali D min B min C A gitu ya. Ya, oke, biar lebih mudah, kalian tidak perlu menghitung matrik kofaktor. Kita bisa gunakan cara yang lebih cepat untuk menghitung matrik kofaktornya. Ya, misalkan di sini matrik A sama dengan A, B, C, D. Maka di sini untuk mencari matrik A join-nya, kita tinggal memindahkan A dan D, menukar A dan D, kemudian memberi tanda negatif pada B dan C. Gitu ya. Jadi A dan D posisinya ditukar, kemudian B dan C diberi tanda negatif. Ya, jadi 1 AD min BC kali matrik D min B min C A.
Kemudian contoh matrik ordo 2x2 ya. Inverse matriks C yang unsur-unsurnya 6, min 3, 1, 2. 6, min 3, 1, 2 adalah berarti C inverse sama dengan, kita bisa hitung determinannya dulu. Determinannya adalah 6 kali 2 ya, 12, kurangi min 3 kali 1, yaitu min 3. Sehingga hasilnya adalah 15. Ya, berarti 1 per determinan C, 1 per 15. Ya, maaf ini bukan A ya, ini C. Dikalikan A join ya. A joinnya kita tinggal menukar 6 dan 2 menjadi 2 dan 6. Kemudian 1 dan 3 diberi tanda negatif. Kalau sudah min, berarti min sama min jadi plus ya. Jadi 3. Ya, sehingga hasilnya 1/15 kali 2, 3, min 1, 6. Ya, berarti kita kalikan aja 1/15 kali 2 menjadi 2/15. Kemudian 3 kali 1/15 menjadi 3/15. Boleh disederhanakan menjadi 1/5 ya. Ini min 1/15. Kemudian ini 6/15. Ya, demikian cara mencari inverse matriks C dengan ordo 2x2 ya. Ya, selanjutnya agar kalian lebih memahami materi tentang inverse, silahkan kerjakan latihan soal berikut. Tentukan inverse dari matriks D dan matriks A. Ya, untuk matriks D tadi sudah sesuai dengan contohnya. Yang kedua untuk matriks A, untuk ordo 3x3, rumusnya juga penggunaannya sama ya. Nanti ini juga bisa untuk latihan pengayaan secara mandiri. Oke, terima kasih yang sudah menyimak dan belajar dari video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.